Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau saudara dan saya memiliki keluarga yang baik, memiliki teman-teman yang baik. Karena melalui mereka Tuhan juga bisa pakai untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Namun biarlah meskipun demikian kita tetap mensendengkan telinga kita kepada firman Allah yang sangat penting dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Mazmur 1 menasihatkan kita seperti ini. Berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut nasihat orang fasik. Saudara, sebenarnya peringatan seperti ini merupakan hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Karena saudara, hidup kita tidak pernah lepas daripada apa yang disebut dengan nasihat. Saudara, kita ada banyak mendengar nasihat. Tetapi Tuhan mengingatkan kita harus berhati-hati. Saudara, ketika Tuhan berbicara tentang orang fasik itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Maka ketika orang tidak takut akan Tuhan, maka apa yang dia pikir, apa yang dia kerjakan, apa yang niat hati dia, sesuai dengan apa yang dia rasa benar, apa yang dia rasa baik, apa yang dia rasa nyaman, apa yang dia rasa untung. Oleh karena itu Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Saudara, setiap kita pasti, saudara-saudara, sering mendengar bagaimana orang memberikan kita nasihat. Saudara, mungkin ada orang berkata begini, biarkan saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saudara, memang mengatakannya sangat mudah, tetapi saudara jangan lupa. Nasihat yang berulang-ulang akan diberikan kepada kita, itu akan terus membentuk pola pikir kita. Saudara jangan berpikir bahwa nasihat itu akan berlalu begitu saja. Dia akan masuk ke dalam pikiran kita, dan saudara dia akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, memang saudara, tidak semua nasihat orang itu buruk. Ada nasihat yang baik. Tetapi saudara, ada nasihat yang mirip-mirip dengan yang baik. Tetapi sesungguhnya memiliki falsafah yang salah. Contoh saudara, saudara pasti mendengar kalimat seperti ini ketika orang memberi nasihat kepada kita. Semut saja jika ditekan akan menggigit. Atau semut saja jikalau diinjak akan menggigit. Saudara tahu maksudnya dengan nasihat ini? Atau nasihat seperti ini. Jangan sok suci. Saudara, bagaimana saudara menanggapi nasihat yang seperti ini? Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 36. Maka pada tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang itu? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang
negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dengan bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan hanya kepada tuanmu dan kepada kamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring. Dalam bahasa Yehuda, ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan engkau sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan dirinya, melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarbaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepada kepala istana dan Sebna, panitera raja, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian terkoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengisahkan utusan Raja Asyur, yaitu raja yang bernama Sanherib. Dia mengutus juru minuman agungnya. Saudara, kalau bicara juru minuman agung, maka sebetulnya identik dengan penasehat raja, orang yang sangat dipercaya. Dan dia datang ke Yerusalem, saudara, untuk berjumpa dengan Raja Hizkia. Namun saudara-saudara, yang berjumpa dengan dia itu adalah Eliakim, Sebna, dan Yoah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa mereka datang kepada Yerusalem? Karena mereka melihat bahwa bangsa Yehuda dianggap telah memberontak kepada mereka. Salah satunya dengan tidak memberikan upeti lagi kepada bangsa Asyur. Tapi juga karena bangsa Yehuda berkoalisi dengan Mesir. Dan saudara, kalau kita membaca bagian ini, maka kita mengerti bagaimana bangsa Asyur menghina bangsa Mesir. Dianggap bangsa yang lemah. Maka dikatakan, bangsa Yehuda tidak perlu bergantung kepada Mesir. Namun pada saat yang sama, Asyur merasa sebagai bangsa yang perkasa. Karena bangsa Asyur telah menguasai beberapa wilayah dari bangsa-bangsa lain. Dan saudara, yang paling mengenaskan adalah bagaimana bangsa Asyur merasa dia lebih kuat daripada Tuhan Allah itu sendiri. Dengan ucapan yang tidak patut yang dia sampaikan kepada bangsa Yehuda. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, saudara kita harus waspada terhadap nasihat yang mirip, namun mempunyai tujuan yang berbeda. Saudara, nasihat atau perkataan utusan daripada Raja Sanherib, saudara-saudara, yaitu Raja Asyur, kepada Raja Hizkia atau bangsa Yehuda. Saudara, mereka mengatakan supaya bangsa Yehuda jangan bergantung kepada Mesir. Lalu dikatakan bahwa bangsa Mesir itu adalah bangsa yang lemah. Bahkan bangsa Mesir bisa mencelakakan engkau. Saudara, kalau kita membaca dalam bagian lain di kitab Yesaya ini, maka perkataan Tuhan kepada bangsa Yehuda sama.
Jangan kamu bersandar kepada Mesir. Kalau begitu, nasihat Raja Asyur sama nasihat Tuhan itu sama. Namun saudara, tidak sama. Saudara-saudara, nasihat Raja Asyur adalah supaya bangsa Yehuda tidak berkoalisi dengan Mesir, tetapi bangsa Yehuda menjadi budak daripada bangsa Asyur. Bangsa Yehuda harus memberikan upeti terus kepada bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur terus memeras bangsa Yehuda. Saudara, Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa Yehuda. Tuhan berkata, jangan bersandar kepada Mesir, tapi bersandar kepada Tuhan. Tuhan bukan untuk memperbudak orang Yehuda, tapi Tuhan ingin memberkati bangsa Yehuda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus waspada terhadap nasihat yang mirip seperti firman Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, nasihat itu bukan lahir dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi nasihat itu telah menyeleweng dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, dengan demikian jikalau kita menerima nasihat itu, maka kita akan menghidupi nasihat itu yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita peka terhadap nasihat-nasihat yang mirip tetapi sebetulnya tidak sama? Saudara, kita harus betul-betul mengerti firman Tuhan. Kita harus betul-betul memahami firman Allah. Barulah kita menjadi orang-orang yang peka akan nasihat-nasihat dari firman Allah yang berbeda dari nasihat-nasihat di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita satu peringatan agar kita mewaspadahi kepada cemoohan yang membuat kita memiliki pandangan yang keliru tentang Tuhan atau tentang diri kita sendiri. Saudara, utusan Raja Sanherib yang datang ke Yerusalem, yaitu juru minuman agung itu. Saudara, selain dia melecehkan orang Mesir, tetapi saudara-saudara, dia juga melecehkan Tuhan Allah itu sendiri. Saudara, perkataan-perkataannya dapat membuat tawar hati bangsa Yehuda. Saudara-saudara, Eliakim dan kawan-kawan berkata kepada utusan itu supaya dia hanya berbicara di dalam bahasa Aram, bukan di dalam bahasa Yehuda atau bahasa Ibrani. Tetapi apa yang dipilih oleh utusan Raja Sanherib, dia justru memakai bahasa Ibrani atau bahasa Yehuda. Supaya rakyat negeri Yehuda menjadi tawar hati dan bisa goncang imannya. Karena apa saudara? Saudara, apa yang dia katakan? Satu perkataan yang mencemooh akan Tuhan Allah. Sehingga saudara membuat sebuah cara persepsi yang berbeda tentang Tuhan. Saudara, utusan Raja Sanherib berkata, siapakah di antara raja-raja bangsa lain dan ilah-ilah mereka yang sanggup melawan Raja Asyur? Kalau mereka tidak sanggup, Tuhan Allahmu pun tidak akan sanggup. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, perkataan ini bisa sangat menggoncangkan orang Yehuda. Kenapa? Karena memang apa yang dia lihat daripada bangsa Asyur adalah bangsa yang besar. Dan saudara, mereka bisa terprosok oleh cemoohan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah iblis selalu mencemooh akan iman kita? Bukankah iblis selalu mencemooh jika kita bersandar kepada Tuhan? Bukankah iblis dia akan membuat kita tawar hati waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan? Bukankah iblis berkata, jangan ikut Tuhanmu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis bisa memakai siapapun untuk mencemooh iman kita. Iblis bisa memakai siapapun mencemooh Tuhan kita. Tetapi saudara, satu hal yang Tuhan ingin beritahu kepada kita. Saudara, mari kita melihat akan Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Saudara, ketika engkau selalu memandang kepada dia, engkau tahu bahwa dialah yang rela mati bagi engkau dan saya. Dia juga menjadi pembela agung bagi engkau dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terhadap cemoohan dunia kepada iman kita, cemoohan dunia kepada apa yang kita sebagai orang Kristen lakukan di dalam Tuhan. Saudara, janganlah menjadikan kita terjebak di dalam cemoohan itu. Tapi marilah kita selalu, saudara, mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jangan sampai cemoohan mereka membuat kita persepsi yang salah mengenai Tuhan.
Janganlah cemoohan mereka membuat kita punya persepsi yang salah tentang diri kita sendiri. Sehingga kita tidak hidup seturut kehendak Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bagian firman-Mu mengingatkan kami akan banyak hal yang penting yang kami harus waspada dalam hidup kami. Bagaimana kami harus mewaspadai nasihat-nasihat yang diberikan. Supaya kami punya kepekaan. Bagaimana kami harus menanggapi cemoohan orang. Ya Tuhan, kecuali satu hal saja ketika kami memandang Kristus. Dan senantiasa merenungkan firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan, sanggup menghadapi segala kesulitan di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, jadikan kami bijaksana, menjadi orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehingga kami boleh berbuah pada musimnya, sehingga nama Tuhan ini dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.